Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 44 SMP 1 Stadi. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 mempresentasikan video redaksi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebelum membacakan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mega Diavianti, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Tania Bunga Putri Riyatman, kelas 44, absen 33. Perkenalkan, saya Teresa Widianti Putri, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Putra Pratama, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafi, absen 23. Perkenalkan, nama saya Randitama Putra Reswara, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Revin Aldo Septiano, absen 30, kelas 44. Materi pertama yang akan kita bahas adalah bab 4 tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. A. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Firenze Oost-Indisch Compagnie atau VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan di berbagai daerah. VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan satu lainnya, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels berkuasa. Upaya kerja paksa guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyer hingga Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat semakin menderita. Penderitaan berlanjut karena kemudian Belanda menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. B. Yaitu perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. C. Mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. 1. Perasaan senasib. 2. Kebangkitan nasional. 3. Sumpah Pemuda. 4. Proklamasi kemerdekaan. Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Nilai religius. 2. Nilai kemanusiaan. 3. Nilai produktivitas. 4. Nilai keseimbangan. 5. Nilai demokrasi. 6. Nilai kesamaan derajat. 7. Nilai ketaatan hukum.
Kebanggaan menjadi bangsa Indonesia. Modal utama untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila kita tidak memiliki kebanggaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia terwujud dalam bentuk merasa besar hati, atau merasa bahagia, atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Sudah sewajarnya kita bangga bertanah air Indonesia. Materi kedua yang akan kita bahas adalah bab 5 tentang Sumpah Pemuda. A. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda dan pemudi di Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda dan Pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit dengan berdirinya Budi Utomo. Berdirinya organisasi ini mendorong munculnya organisasi lain, diantaranya 1. Trikodarmo. Trikodarmo didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. 2. Jong Sumatera Nebon. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumatera Nebon didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. 3. Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaraan dalam penghimpunan Indonesia. Hasil Kongres Pemuda I adalah cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi dalam satu wadah. Kongres Pemuda II menghasilkan Sumpah Pemuda yang berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. 2. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu, Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia sudah diraih. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. B. Memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bangsa yang baik. Kita harus mengenal para pemuda yang berjuang demi kemerdekaan. Pada proses Sumpah Pemuda yang banyak berjuang, diantaranya W.R. Supratman. Beliau sangat berpengaruh dalam peristiwa Sumpah Pemuda karena beliau adalah orang yang menciptakan lagu Indonesia Raya yang kini menjadi lagu kebangsaan Indonesia Republik Indonesia. Khairil Anwar. Beliau terkenal karena hasil karya berupa puisi yang sangat akan perjuangan kala itu. Walter Mongicidi. Beliau telah banyak melakukan perlawanan terhadap penjajah. I Gusti Ngurah Rai. Setelah Indonesia merdeka, beliau diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat TKR Sunda Kecil. Nilai Sumpah Pemuda: 1. Cinta bangsa dan tanah air. 2. Persatuan. 3. Sikap rela berkorban. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. 6. Semangat persaudaraan. Dan 7. Meningkatkan semangat gotong royong atau kerja sama.
Selanjutnya yang C yaitu nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Kemudian pasal 1 ayat 2 menyebutkan kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut. A. Potensi. B. Tanggung jawab. C. HAM. D. Karakter. E. Aktualisasi diri. F. Cita-cita. Simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan adalah sebagai berikut. 1. Bendera. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut sebagai Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. 2. Bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. 3. Lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda, memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. 4. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan 1. Untuk menghormati presiden dan atau wakil presiden serta bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. 2. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bab 6. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah bab 6 tentang memperkuat kebangsaan. A. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas dari lahir dan batin, mental dan material, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan, keamanan hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi sirna dan hancur tanpa sisa. I.R. Soekarno. Pejuang I.R. Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan pejuang harus terorganisasi. Maka, bersama teman-temannya I.R. Soekarno, pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap dan pada tanggal 30 Desember 1929 Soekarno dijebloskan ke penjara Banseu di Bandung. 2. Muhammad Hatta. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indisch Vereniging. Mulanya, organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, tetapi segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indisch Partij, yaitu Suwardi Suryaningrat, Douwe Steyker,
dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indis Waringin yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. B. Periode 1. Masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu, Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antara pemeluk agama, baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dan juga penganut kepercayaan lainnya. Periode 2. Masa pergerakan nasional. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan naiknya Budi Utomo 1908, Serikat Islam 1912. Pada tahun 1928, terjadilah Sumpah Pemuda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa, lalu menjurus kepada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Periode 3 Masa Proklamasi dan Perang Kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kelahiran NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia tidaklah diterima oleh Belanda dan ingin menjajah kembali. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Periode 4. Masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Masa ini tidak terbatas oleh waktu. Masa ini adalah masa yang kita jalani sekarang. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jiwa dan semangat 45 ini tertuang dalam tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Jiwa dan semangat merdeka. 3. Nasionalisme. 4. Patriotisme. 5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. 4. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah. 4. Persatuan dan kesatuan. 8. Berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yang C yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan pasal 37 ayat 5 menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Kesatuan ini dapat dipandang dari 4 segi, yaitu yang pertama politik, yang kedua pertahanan keamanan, yang ketiga ekonomi, dan yang terakhir sosial budaya. D. Mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Untuk turut menjaga keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan sikap-sikap berikut. 1. Cinta tanah air. 2. Membina persatuan dan kesatuan. 3. Rela berkorban. 4. Pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Dan yang kelima, sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Sekian video redaksi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.